Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rusaningrum dengan nomor induk mahasiswa 11241048. Dari program studi manajemen untuk mengerjakan UTS mata kuliah berpikir kritis. Saya akan memberikan tanggapan saya tentang kebangkrutan PT Sritek, Sanken, Yamaha, dan PT GNI. 1. PT Sritek. Mengapa PT Sritek sebagai salah satu produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara mengalami kebangkrutan meskipun memiliki pasar ekspor yang luas? Kedua, mengidentifikasi asumsi dan perspektif. Beberapa asumsi umum yang muncul antara lain, katanya PT Sritek itu bahwa utang besar berarti ekspansif agresif, bukan kelemahan. Kedua, bahwa perusahaan besar pasti stabil. Ketiga, bahwa kedukungan pemerintah dapat selalu menyelamatkan perusahaan strategis. Namun justru menantang asumsi-asumsi tersebut. Perlu dikaji apakah ekspansi utang benar-benar produktif atau malah membebani keuangan perusahaan. Ketiga, menganalisis bukti dan fakta. 1. Fakta keuangan PT Sritek. 1. PT Sritek memiliki utang lebih dari 15 triliun. Kedua, perusahaan gagal membayar obligasi global senilai 150 juta dolar Aussie. Ketiga, putusan pengadilan niaga dinyatakan pahit pada tanggal 16 April 2024. Yang B, manajemen risiko yang lemah. 1. Menurut laporan keuangan dan hasil audit, Sritek tidak memiliki sistem manajemen utang yang tangguh serta ketergantungan besar pada pembiayaan eksternalnya. Yang C, ketiga, dampak pandemi geopolitik. 1. Pada pandemi COVID-19 menyebabkan pemerintah tekstil global anjlok. Kedua, konflik Rusia-Ukraina serta inflasi global menyebabkan biaya bahan baku naik tajam. Namun, PT Sritek tidak cepat menyesuaikan strategi produksi dan harga jualnya. Keempat, kegagalan restrukturisasi. Sritek telah mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan mayoritas kreditur. Keempat, menggunakan teori ekonomi dan bisnis. Untuk memperkuat analisis berpikir kritis, digunakan teori-teori berikut. 1. Ada teori the birth overhang. Perusahaan dengan utang besar cenderung enggan berinvestasi karena semua pendapatan digunakan untuk membayar utang. Ini menghambat inovasi dan ekspansi. Yang kedua, ada teori manajemen strategis. Ya, apa sih teori manajemen strategis? Dalam perspektif portfolio force, Sritek menghadapi tekanan besar dari pesaing global yang lebih efisien, misalnya Vietnam dan Bangladesh. Kedua, ketergantungan pada pembelian besar yang memiliki daya tawar tinggi. Selanjutnya ada teori kritis korporasi. Menurut teori ini, perusahaan gagal ketika manajemen tidak bisa mengelola risiko operasional, keuangan, dan pasar secara terpadu. Ini sangat relevan dalam kasus Sritek karena masalah utang, lemahnya inovasi, serta pasar global yang berubah cepat tidak direspon secara adaptif. Selanjutnya ada mengevaluasi argumen dan menarik kesimpulan logis terhadap kebangkrutan PT Sritek. 1. Faktornya itu ada kombinasi manajemen utang yang buruk, ketergantungan pada pasar luar negeri, ketidakmampuan beradaptasi dengan krisis global, dan lemahnya pengelolaan strategi
jangka panjang. Sikap ekspansif tanpa perencanaan mitigasi resiko menciptakan jebakan finansial bagi Sritek. Ini menunjukkan pentingnya kemampuan berpikir strategis, bukan hanya ambisi pertumbuhan. Karena ada implikasi dan solusi berbasis berpikir kritis. Berdasarkan analisis berpikir kritis, beberapa solusi yang rasional dan berbasis data meliputi: satu, perusahaan tekstil lain harus mengelola utang dengan lebih hati-hati. Kedua, pemerintah perlu membangun sistem early warning untuk industri strategis. Ketiga, diperlukan audit independen dan transparansi keuangan di perusahaan publik. Keempat, perusahaan harus menginformasikan model bisnis dan tidak mengandalkan ekspor semata. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebangkrutan PT Sanken. Mengapa PT Sanken, produksi elektronik rumah tangga yang sudah lama eksis di Indonesia, mengalami kebangkrutan dan menutup pabriknya, padahal produk-produknya masih dikenal luas di pasaran? Pertanyaan ini mendorong kita menggali tidak hanya kondisi internal perusahaan, tetapi juga faktor eksternal dan kebijakan perusahaan internasional. Kedua, ada mengidentifikasi asumsi dan membedah perspektif. Kita harus menghindari asumsi dangkal seperti: satu, produk Sanken masih laku, berarti perusahaan pasti untung. Kedua, perusahaan Jepang pasti dikelola dengan baik. Ketiga, kebangkrutan selalu disebabkan oleh manajemen yang buruk. Sebaliknya, berpikir kritis menantang asumsi tersebut dengan melihat lebih dalam pada dinamika industri dan strategi perusahaan. Ketiga, mengkaji bukti dan fakta tentang PT Sanken. 1. Ada fakta kebangkrutan. PT Sanken resmi menutup pabriknya di Cikarang pada Maret 2024. Kedua, lebih dari 1.000 karyawan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ketiga, penutupan dilakukan secara sepihak dan memicu aksi protes dari serikat buruh. Dan kedua, ada kondisi internal. Apa aja sih kondisi internal PT Sanken? Satu, kurangnya inovasi produk dan stagnasi dalam pengembangan teknologi terbaru. Kedua, ketergantungan pada pasar domestik dan ekspansif signifikan ke luar negeri. Ketiga, strategi produksi yang bergantung pada model tradisional, pada karya dengan efisiensi yang rendah. Selanjutnya ada faktor eksternal. Apa aja sih faktor eksternal yang terjadi PT Sanken? Satu, persaingan global dengan produksi jenis dari Cina, Korea Selatan, dan brand lokal yang lebih kompetitif secara harga dan fitur. Selanjutnya ada biaya produksi yang terus meningkat di Indonesia. Upah minimum naik, inflasi dan bahan bakunya mahal. Ketiga, adanya melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang berdampak pada beban impor komponen elektronik. 4. Selanjutnya ada penerapan teori ekonomi dan manajemen. Apa aja? 1. Ada teori kompetisi pasar bebas. Sektor elektronik rumah tangga termasuk dalam pasar monopolistik kompetitif, di mana banyak produsen menawarkan barang sejenis dengan diferensiasi yang tipis. Jika perusahaan seperti Sanken gagal mendiferensiasi produk atau menurunkan harga jualnya, mereka akan kalah saing. Ini yang terjadi ketika Sanken tidak lagi mampu menyesuaikan diri dengan selera pasar. Contohnya, produk smart home, teknologi hemat energi, dan lain-lain. Kedua, selanjutnya ada teori daya saing global. Indonesia belum memiliki lingkungan industri yang mendorong inovasi berkelanjutan di sektor elektronik. Menurut teori ini, daya saing perusahaan tergantung pada satu, kondisi faktor produksi. Di Indonesia masih banyak ketergantungan pada komponen impor.
Kedua, strategi dan persaingan industri. Sanken kalah bersaing dengan brand dari luar negeri. Ketiga, ada permintaan domestik. Tidak cukup mendorong inovasi karena masih mengandalkan produk konvensional. Selanjutnya ada teori inovasi teknologi. Apa sih teori inovasi teknologi? Schumpeter menjelaskan bahwa perusahaan yang tidak mampu melakukan creative disruption atau menghancurkan model lama dengan teknologi baru akan tersingkir dari pasar. Sanken gagal melakukan transformasi produk dan mengikuti tren global yang biasa atau smart application, IoT atau dan efisiensi energi, sehingga akhirnya kehilangan relevansi di pasar. Selanjutnya 5. Ada evaluasi dan penarikan kesimpulan. Setelah mengkaji data dan teori dapat disimpulkan bahwa kebangkrutan PT Sanken disebabkan oleh kombinasi 3 faktor utama, yaitu 1. Kurangnya inovasi dan transformasi bisnis, sehingga produk Sanken tidak lagi kompetitif di pasar modern. Kedua, kenaikan biaya produksi di dalam negeri membuat operasional pabrik tidak efisien dibanding pesaing yang produksi di luar negeri. Ketiga, ketidakmampuan bersaing dalam pasar global karena strategi ekspansi yang lemah dan kebergantungan pada pasar lokal. Keenam, ada rekomendasi dan implikasi strategis. Sebagai bagian dari berpikir kritis, kita juga perlu menawarkan solusi dan pelajaran strateginya. 1. Ada bagi dunia usaha yaitu pentingnya berinvestasi pada riset dan pengembangan produknya. Adanya adaptasi terhadap digitalisasi dan teknologi baru menjadi krusial, dan diversifikasi pasar dan strategi ekspor dan perlu diperkuat. Kedua, ada bagi pemerintah, perlu regulasi industri manufaktur yang kondusif, terutama dalam bentuk intensif untuk riset dan penggunaan energi terbarukan. Adanya infrastruktur dan biaya logistik harus diturunkan agar daya saing meningkat. Penguatan ekosistem industri elektronik dalam energi seperti melalui klaster industri dan kemitraan dengan startup teknologi. Selanjutnya, bagi buruh dan serikat pekerja perlu pelatihan ulang atau reskilling dan peningkatan kemampuan digital. Penguatan negosiasi bersama agar PHK tidak dilakukan sepihak. Kesiapan menghadapi era otomatisasi dan efisiensi teknologi. Selanjutnya, kita akan menganalisis kebangkrutan PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia. Mengapa PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia yang selama ini puluhan tahun produksi alat musik berkualitas tinggi dan dikenal secara global memutuskan untuk menutup pabriknya di Indonesia pada tahun 2024. Klarifikasi fakta dan data yang ada di PT Yamaha Music Indonesia Manufacturing. Kondisi nyatanya, PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia menghentikan kegiatan produksi di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada awal tahun 2024. Penutupan ini berdampak pada pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 600 karyawannya. Perusahaan menyebut alasan utamanya adalah restrukturisasi bisnis global. Pentingnya Yamaha Music Manufacturing Indonesia merupakan bagian dari Yamaha Corporation Jepang yang memproduksi berbagai alat musik seperti piano, keyboard, gitar. Indonesia selama ini menjadi basis produksi pentingnya di Asia Tenggara untuk pasar ekspor dan impor. Ketiga, ada identifikasi asumsi dan perspektif.
Beberapa asumsi awal yang muncul di publik, perusahaan global seperti Yamaha tidak akan bangkrut. Kedua, penutupan berarti kerugian finansial besar. Ketiga, penurunan penjualan alat musik akibat tren digitalisasi. Namun, berpikir kritis meminta kita tidak langsung menerima asumsi tersebut, menggali penyebab strukturalnya serta strategi di balik keputusan perusahaannya. 4. Ada analisis faktor dan internal dan eksternal yang terjadi di PT Yamaha Musik Manufaktur Indonesia. 1. Ada faktor internalnya, yaitu dengan restrukturisasi Global Yamaha Corporation, yaitu Yamaha mengalihkan pusat produksi ke negara-negara yang lebih efisien secara logistik dan tenaga kerja seperti Vietnam, China, demi menekan biaya produksi global. Kedua, ada biaya produksi tinggi di Indonesia, kenaikan UMP, upah minimum provinsi, biaya logistik serta birokrasi, pajak dan ekspor-impor menjadi faktor yang membuat operasional di Indonesia kurang kompetitif dibanding negara ASEAN lain. Ketiga, ada perubahan pola konsumsi global, yaitu permintaan terhadap alat musik konvensional menurun di beberapa pasar digantikan oleh alat musik digital dan perangkat lunak musik yang lebih fleksibel dan mobil. Selanjutnya ada faktor eksternal. 1. Dampaknya pandemi dan disrupsi rantai pasok selama pandemi. Rantai pasok global terganggu parah membuat banyaknya perusahaan meninjau ulang lokasi produksi dan distribusi Yamaha termasuk diantaranya. Kedua, persaingan global dan efisiensi rantai nilai, yaitu negara-negara seperti Vietnam menawarkan insentif pajak kemudahan investasi dan SDM murah yang lebih menarik bagi produsen global. Ketiga, ada digitalisasi industri musik menurut teori disruptive innovation atau Clayton Christensen. Banyak musisi kini beralih ke produksi musik digital menggunakan aplikasi, bukan alat musik fisik. Hal ini mengurangi permintaan global terhadap instrumen tradisional. Kelima, ada teori yang relevan. 1. Teori keunggulan komparatif atau Yamaha sebagai perusahaan global memiliki lokasi produksi yang memberikan biaya peluang terendah. Jika Vietnam lebih efisien dibanding Indonesia dalam reproduksi alat musik, maka secara teori perusahaan akan relokasi. Kedua, ada teori lokasi industri. Menurut teori ini, pemilihan lokasi produksi ditentukan oleh biaya transportasi, tenaga kerja, dan aglomerasi. Jika ketiga hal tersebut tidak lagi efisien di Indonesia, maka relokasi menjadi rasional. Ketiga, ada teori global strategi manajemen. Yamaha menyesuaikan strategi global untuk mengurangi biaya, menstandarkan kualitas, dan mengonsolidasikan produk di wilayah yang lebih strategis. Penutupan pabrik di Indonesia adalah bagian dari strategi globalisasi produksi. Keenam, ada evaluasi logis dan simulasi kritis. Dari analisis berpikir kritis dan bukti yang ada, maka penutupan pabrik Yamaha Musik Indonesia bukan disebabkan oleh kebangkrutan finansial, melainkan oleh strategi restrukturisasi dan efisiensi global. Kedua, ada tingginya biaya produksi di Indonesia. Ketiga, perubahan pola konsumsi alat musik secara global. Keempat, ada lemahnya daya saing industri manufaktur Indonesia dibandingkan negara pesaing. Ketujuh, ada implikasi dan rekomendasi strategis. Bagi pemerintah, reformasi iklim industri nasional sangat mendesak agar Indonesia tetap kompetitif sebagai tujuan investasi industri manufaktur. Kedua, ada perlunya insentif bagi industri bernilai tambah tinggi agar tidak engkel dari Indonesia. Bagi pekerjanya, 1.
Satu, ada pentingnya pelatihan ulang atau reskilling untuk menghadapi era digital dan industri. Kedua, ada serikat buruh perlu memperkuat kapasitas negosiasi berbasis data, bukan hanya reaktif saat PHK. Ketiga, ada bagi pelaku usaha lokal. Satu, produsen alat musik lokal dapat melihat cerah pasar yang ditinggalkan Yamaha dengan mengisi kebutuhan alat musik secara lebih terjangkau dan inovatif. Dan selanjutnya saya akan menganalisis kebangkrutan dari PT GNI berdasarkan pendekatan berpikir kritis. Mengapa PT GNI sebagai salah satu smelter nikel terbesar di Indonesia mengalami krisis serius, termasuk konflik tenaga kerja, kecelakaan kerja, hingga potensi kebangkrutan pada industri nikel sedang naik daun secara global? Kedua, ada klarifikasi fakta dan bukti lapangannya. PT GNI merupakan anak usaha dari Xingyi Group atau Tiongkok, beroperasi di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Mengelola smelter nikel untuk produksi stainless steel dan bahan baku baterai kendaraan listrik. Ada juga krisis kontroversinya. Terjadi kecelakaan kerja fatal, termasuk ledakan tungku pada akhir 2023 yang menewaskan beberapa pekerjanya. Kedua, aksi mogok dan kerusuhan tenaga kerja akibat buruknya sistem keselamatan ketimbangan gaji antara pekerja lokal dan asing. Ketiga, dugaan pelanggaran hak tenaga kerja, termasuk jam kerjanya yang berlebihan, fasilitas minim, serta kekerasan terhadap buruh. Keempat, ada meski belum dinyatakan bangkrut secara hukum, PT GNI mengalami disrupsi serius dalam operasi dan kepercayaan publik. Ketiga, mengkritis asumsi umum yang muncul. Satu, perusahaan tambang besar pasti aman secara finansial. Kedua, permintaan nikel yang tinggi akan menjamin stabilitas perusahaan. Ketiga, masalah buruh adalah urusan kerja kecil. Pendekatan berpikir kritis menolak menerima asumsi ini tanpa bukti. Justru pentingnya untuk mempertanyakan apakah perusahaan telah mengelola risiko sosial, keselamatan kerja, dan keberlanjutan secara menyeluruh. Keempat, analisis faktor internal dan eksternal. Satu, faktor internal. Satu, manajemen keselamatan yang lemah, kegagalan dalam manajemen risiko atau risk management menyebabkan kecelakaan kerja yang berulang. Ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap standar K3, yaitu keselamatan, kesehatan, dan kerja. Kedua, ada ketimpangan gaji dan perlakuan. Pekerja lokal merasa diperlakukan tidak adil dibanding pekerja asingnya yang mendapat gaji dan fasilitas lebih baik. Hal ini menimbulkan konflik di industrialnya. Ketiga, ada ketidakpatuhan terhadap regulasi. Banyak laporan mengenai pelanggaran jam kerja, minimnya jaminan sosial tenaga kerja, serta kekurangan fasilitas pendukung di lingkungan smelter. Selanjutnya ada faktor eksternal. Satu, ada tekanan lingkungan dan sosial. PT GNI beroperasi di wilayah sensitif secara ekologi. Penolakan masyarakat terhadap pencemaran limbah turut membesar tekanan sosial perusahaan. Kedua, ketergantungan pada investasi asing. Sebagai perusahaan milik Tiongkok, GNI rawan terhadap geopolitik dan ketidakstabilan hubungan bilateral. Resiko ekonomi politik sangat tinggi. Ketiga, volatilitas harga komoditas global. Meskipun nikel sedang naik daun, pasar komoditas bersifat fluktuatif bergantung pada harga global, membuat pendapatan perusahaan tidak selalu stabil. Kelima, ada teori yang relevan. Satu, teori manajemen risiko kontrolat. Menurut teori ini, perusahaan wajib mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola semua bentuk risiko, seperti keuangan, operasional, sosial, dan lingkungannya. Gagalnya PT GNI dalam mengelola risiko sosial buruh dan keselamatan menunjukkan kelemahan tata kelola perusahaan.
Kedua, ada teori triple bottom line. Perusahaan yang hanya fokus pada profit dan mengabaikan people dan planet akan sulit bertahan dalam jangka panjang. PT GNI gagal menyeimbangkan ketiga aspek ini sehingga menghadapi krisis multidimensi. Ketiga, ada teori stakeholder atau Fleeman. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab pada pemegang saham, tetapi juga kepada pekerja, masyarakat lokal, pemerintah, lingkungan. Dalam kasus GNI, semua stakeholder ini merasa diabaikan. Selanjutnya ada evaluasi dan kesimpulan kritis. Dalam semua bukti dan teori yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa PT GNI mengalami krisis bukan karena kelemahan finansial semata, tetapi karena kegagalan mengelola risiko sosial dan keselamatan kerja, ketidakpatuhan terhadap norma hukum dan etika industri, kegagalan dalam komunikasi dan hubungan industri. Dalam berpikir kritis, kita belajar bahwa daya tahan perusahaan tidak hanya diukur dari modal dan aset, tapi juga dari kemampuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan berkelanjutan. Sekian dari saya untuk penjelasan tentang terhadap kebangkrutan dan penutupan pabrik di Indonesia, kasusnya PT Sritek, Sanken Yamaha, dan PT GNI. Jika ada kekurangan dalam menjelaskan atau merespon kebangkrutan penutupan pabrik di Indonesia, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.